Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody, my student. Alhamdulillah, thanks God that today we can meet together in the Zoom meeting lecturing. And as we know that today we are going to listen the student presentation and the student who will present their topic or title related to the Indonesian history in the colonial time. Firstly, Sri Dewi A. Nugianti, and then Sega D. Hasanah, and then Herul R. Ardiansah, and lastly, M. Hanif S. Bagaskara. I think in order our time is effectively in using the time, so I will give the opportunity to firstly Sri Dewi A. Nugianti. Sri Dewi, your time is 5 until 10 minutes. Starting from now, please. Ya, sebelumnya izin ini Pak untuk Sevira untuk share screen. Okay, please. Yang namanya Sevira aja. Soalnya ini Sevira pakai 2 device. Okay, Pak Esa, please assist the Safira. You are not good prepare, I think. Screen-nya sudah diaktifkan, jadi sudah Sri bisa Dewi, langsung please, masuk you saja. talking about without the PowerPoint because you Ya. are not good in preparing the presentation. Please talking about. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Nama saya Sri Dewi Rahayu Nurjanti dengan NIM 1901651. Pada pagi hari ini saya akan membahas materi yang berjudul Landelik Stelsel dan juga Kultur Stelsel sebagai tindakan eksploitasi ekonomi di Jawa. Nah, di sini masalah yang akan saya kaji yaitu latar belakang, ketentuan, dan mengapa kedua sistem ini dikatakan sebagai tindakan eksploitasi ekonomi di Jawa. Nah, metode yang digunakan di sini yaitu studi kepustakaan, di mana saya melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan juga laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, hasil dan pembahasannya yang pertama mengenai latar belakang. Latar belakang Landelik Stelsel ini yaitu tidak lama setelah kepergian Gubernur Jenderal Dendles dari Indonesia, Jawa ini diduduki oleh Inggris dari 1811 hingga 1816 di bawah pimpinan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Nah, di sini Raffles ini ingin menciptakan sebuah sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat di dalam sistem penyerahan paksa dan juga penyerahan rodi yang pernah ditetapkan oleh VOC. Lalu, karena sistem ini menganggap bahwa semua tanah ini adalah milik pemerintah, maka dari itu, para petani harus membayar sewa tanah. Nah, yang kedua itu latar belakang culture stelsel. Yang pertama, kegagalan dari sistem sewa tanah, sehingga pada tahun 1830 terpilihlah Johannes van den Bosch sebagai gubernur jenderal yang baru. Dua, perang Diponegoro membuat kas Belanda menjadi kosong. Dan yang ketiga, pada saat itu perdagangan Belanda sedang mengalami kelesuan akibat dari persaingan dengan Inggris. Nah, dalam pelaksanaan ini, sistem ini menggunakan desa sebagai organisme yang akan menunjung kelancaran berupa tanah, kerja, dan pimpinan yang merupakan satu kesatuan. Dan apabila ketiga faktor ini diorganisasikan dengan baik, maka akan memberikan sebuah hasil produksi ekspor yang sangat tinggi. Yang kedua, ketentuan. Nah, ketentuan dalam sewa tanah ini, Raffles ini ingin berpatokan kepada 3 asas. Yang pertama itu segala bentuk penyerahan wajib dan pekerjaan rodi ini dihapuskan. Para petani diberi kebebasan penuh dalam memilih tanaman serta menentukan hasil panennya tanpa ada unsur paksaan apapun. Lalu yang kedua, para pejabat kolonial mempergunakan peran raja dan juga para bupati. Nah, atau secara konkret di sini ini para bupati ini harus memusatkan perhatiannya kepada proyek pekerjaan umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Yang ketiga, kan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya yang memiliki tanah ini adalah pemerintahan kolonial, maka para petani ini harus membayar sewa tanah. Nah, ternyata sewa tanah ini tidak bisa diterapkan di seluruh Jawa. Yang pertama ini di Batavia, karena Batavia ini dimiliki oleh swasta.
dengan status tanah partikelir. Sedangkan yang kedua ini di Piangan, para pemerintah kolonial ini merasa keberatan jika harus menghapuskan Preanger stelsel. Nah, yang ketiga ini, yang kedua, ketentuan-ketentuan pokok sistem kultur stelsel ini tertera di dalam Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22. Karena pada presentasi kemarin sudah banyak dijelaskan ya mengenai ketentuan ini, maka ini boleh di-skip saja. Nah, kan dalam sistem kultur stelsel ini petani harus menanam tanaman milik pemerintah. Nah, bagaimana sih jika ada warga yang tidak mempunyai tanah? Jawabannya, warga yang tidak mempunyai tanah ini harus bekerja selama 75 hari dalam setahun. Nah, pada sistem ini juga jenis tanaman yang dipisahkan ke dalam dua kategori, yaitu tanaman musiman dan juga tanaman tahunan. Nah, lalu tanaman ini diserahkan para petani ke tempat penyimpanan. Para petani pun lalu diberi upah yang nominalnya pun tidak ada hubungannya dengan nilai harga tanaman itu di pasar internasional. Lalu tanaman ini diangkut oleh NHM yang merupakan perusahaan semi publik orang-orang Belanda untuk diekspor ke pasar dunia. Lalu yang ketiga, landelijk stelsel dan kultur stelsel sebagai tindakan eksploitasi ekonomi di Jawa. Nah, mengapa sih landelijk stelsel ini dikatakan sebagai tindakan eksploitasi ekonomi di Jawa? Nah, pada saat itu belum ada data yang akurat mengenai luas tanah dan juga tingkat kesuburan tanah. Padahal hal ini merupakan dasar untuk penaksiran pajak. Nah, maka dari itu, yang memungut pajak ini memungut dengan semaunya tanpa ada hitungan apapun. Yang kedua, karena pajak yang berat, seringkali para petani ini meminjam uang kepada orang Cina dengan bunga yang sangat besar, atau mungkin jika zaman sekarang bisa disebut sebagai rentenir. Nah, karena kurangnya pengalaman para petani dalam menjual tanaman, jadi kan seharusnya para petani ini yang langsung menjual tanaman kepada pembeli. Nah, tapi karena ia tidak bisa, mau tidak mau, tanaman ini diserahkan kepada kepala desa. Nah, kepala desa ini sering melakukan penipuan kepada petani maupun kepada pembeli. Yang keempat, meskipun sistem sewa tanah ini sudah dirasa kurang menguntungkan bagi Inggris dibanding sewa tanah yang pernah diterapkan di Benggala, namun sistem ini masih tetap dilanjutkan sehingga disebutkan bahwa sistem ini merupakan sistem coba-coba. Yang kedua, kultur stelsel. Nah, dengan sistem bonus dan intensif yang cerdik, Van den Bosch ini berhasil mengerahkan para bupati yang ada di Jawa untuk mengawasi seluruh sistem. Nah, tapi dalam praktiknya ini, sistem budidaya tanaman dijalankan dengan aneka rupa penyelewengan dari para bupati dan juga kepala desa, sehingga membuat merosotnya martabat dan juga kewibawaan para pejabat yang bersangkutan. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, jika para petani dipacu untuk meningkatkan produktivitas mereka, maka perlu dipertanyakan, apakah itu kepentingan dari sistem kultur stelsel itu sendiri, ataukah untuk kepentingan para pejabat yang memperoleh kultur persentan jika dapat meraih prestasi yang tinggi. Nah, hal inilah yang membuat kita seakan-akan menyebut bahwa kultur stelsel ini adalah tanam paksa. Padahal pada kenyataannya, kultur stelsel ini merupakan sistem budidaya tanaman yang dijalankan oleh pihak Belanda. Nah, karena diiming-imingi kultur persentan ini, maka ketentuan jumlah tanah dan tenaga tani ini dikerahkan lebih dari yang telah ditentukan. Nah, beberapa daerah melibatkan 90% hingga pada 1884, penduduk di Jawa ini dikerahkan untuk melakukan sistem ini. Nah, maka dari itu, mau tidak mau, para petani pun menelantarkan tanaman padinya, sehingga terjadi gagal panen, lalu muncul bencana kelaparan, muncul wabah penyakit, hingga kekurangan gizi, dan juga terdapat perpindahan penduduk. Nah, bisa dilihat, ini nggak bisa share screen-nya, jadi ada dalam tabel, dalam PPT-nya, dalam 10 tahun ini sistem diterapkan, terjadi peningkatan produksi tanaman yang sangat yang sangat terbilang cukup tinggi. Nah, selama 40 tahun atau selama 4 dekade ini, para petani berhasil menyumbangkan sekitar 800 juta gulden terhadap kas pemerintahan Belanda, atau bisa dikonversikan menjadi 6 triliun 534 miliar 13 juta 32 ribu rupiah. Nah, namun hal ini bisa saja berubah-ubah ya dalam beberapa tahun kemudian, karena mata uang selalu berubah-ubah disebabkan fluktuasi mata uang yang sangat tinggi di pasar uang. Nah, karena sistem ini dapat menyengsarakan masyarakat Jawa, maka sistem ini pun mendapat banyak kecaman dari berbagai kalangan, mulai dari Eduardus Dekker, Frans van de Putte, hingga Baron van Hove. Nah, lalu sistem ini pun secara bertahap dihapuskan,
Mula-mula lada dihapuskan 1860, lalu teh dan nila tahun 1865, serta puncaknya pada tahun 1870 semua tanaman ini dihapuskan, kecuali di daerah Priangan dengan tanaman kopinya yang baru dihapuskan tahun 1917. Nah, kesimpulannya, hampir tidak ada perbedaan dari tujuan kedua sistem ini, kecuali perbedaan atau cara yang mereka tempuh, yaitu eksploitasi kolonial. Dan ternyata, dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kedua sistem ini pun di luar dugaan pemerintah kolonial. Meskipun demikian, kepentingan pokok yang menjadi bidang eksploitasi adalah sistem bidang ekonomi berupa eksploitasi tenaga kerja yang berupa pajak, penyerahan wajib, dan juga kerja wajib. Nah, karena pengaruh yang mendalam, hal ini berhasil membuktikan bahwa sistem ini merupakan eksploitasi ekonomi yang sangat efisien, di mana berhasil meningkatkan penerimaan pemerintah kolonial, sehingga berhasil menutupi defisit yang diderita oleh pemerintah Belanda. Para bupati dan juga kepala desa pun mendapat keuntungan yang sangat besar. Namun, di sisi lain, para petani di Jawa merasakan penderitaan dan kesengsaraan yang amat dahsyat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Sri Dwi Anujanti. Next, Sega D. Hasanah, your time also similar, 5 until 10 minutes, starting from now. Ya, baik Pak. Mungkin PPT-nya akan di-share oleh Susan ya Pak. Tapi Susannya internetnya lagi gangguan jadi agak telat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh dari kebijakan masa kolonial di Jawa. Nah, next Susan. Di sini saya akan membahas yang pertama itu penjajahan, yang mana di sini dibahas tentang kedatangan bangsa asing di Hindia Belanda atau Indonesia. Yang kedua, saya akan memaparkan tentang dampak dari kebijakan yang diterapkan di Jawa. Yang ketiga itu saya akan berbicara tentang politik etis, tentang pemberlakuan ratu adil di Jawa. Yang keempat, saya akan memaparkan tentang analisis dari dampak kolonialisasi di wilayah Jawa. Next. Di sini saya mengambil metode yang mana kajian yang digunakan kali ini adalah studi literatur dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan topik yang akan dibahas. Literatur yang digunakan pada penulisan ini adalah jurnal-jurnal yang menyajikan penafsiran dalam bentuk deskriptif. Next. Nah, di sini saya akan menerangkan yaitu penjajahan sebagai suatu penaklukan terhadap suatu wilayah baru yang berawal dari perdagangan rempah-rempah, barang mewah, dan benda-benda lainnya. Selain itu, kolonialisme adalah dominasi yang didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat koloni lebih rendah dari kolonial, serta terdapat bentuk penguasaan terhadap penduduk untuk menjalankan praktik perdagangan, penjajahan, pemberontakan, dan perbudakan. Kolonialisme bertujuan untuk mendominasi ekonomi atas sumber daya manusia dan perdagangan di suatu wilayah. Wilayah penjajahan biasanya terjadi di suatu daerah yang kaya akan bahan mentah untuk keperluan negara yang melakukan penjajahan. Nah, kolonialisme telah menjadi pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mengalami kolonialisme sejak abad ke-6 Masehi, yang mana kedatangan Indonesia itu yang awalnya datang untuk mencari keuntungan di wilayah Nusantara, tetapi ternyata mereka hanya mencari keuntungan yang mana membawa bencana bagi bangsa Indonesia. Sejak awal kedatangan bangsa Eropa, bangsa Indonesia semakin terpuruk oleh kebijakan pemerintahan yang diambil pada masa itu. Bertahun-tahun bangsa Indonesia merasakan penjajahan, yang mana ada yang disebut dengan tanam paksa, kerja rodi, anak gadis rakyat diambil secara paksa, kemudian diserang di mana-mana, hingga kehidupan masyarakat Indonesia yang kacau balau. Pada abad ke-6 perairan, di Nusantara mulai dijelajahi kapal-kapal dagang di Eropa, antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kekuatan pelayaran dan perdagangan Eropa ini mendominasi perairan Asia Tenggara, termasuk Nusantara hingga pertengahan abad ke-20 yang ditandai dengan kedatangan kolonial Jepang. Kedatangan para pedagang atau koloni-koloni asing ini
dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan yang tumbuh karena didorong oleh faktor dagang atau faktor ekonomi, yang kemudian menjadi kolonialisme, pembentukan kekuasaan Nusantara oleh sistem kekuasaan Barat, yang mana hal ini mempengaruhi sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya Nusantara. Kemudian pengaruh asing ini semakin kuat, antara lain dibuktikan dengan penguasaan mereka pada sistem pelayaran dan perdagangan. Bahkan mereka menetap di wilayah yang dianggap menguntungkan bagi persekutuannya, terutama di wilayah menjadi pusat-pusat hasil komoditi sekaligus pusat kota pemerintahan. Penguasaan ini mengakibatkan semakin lemahnya atau berangsur-angsur berkurangnya kekuasaan raja-raja atau bangsawan di Nusantara gitu di bidang perniagaan. Bahkan mereka berada di bawah pengawasan pejabat-pejabat asing. Yang mana ekspansi ekonomi yang pada awalnya menjadi tujuan utama bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara, akhirnya berkembang menjadi ekspansi politik, menyadari bahwa perdagangan dilakukan dengan lancar tanpa mempunyai wilayah di dalamnya. Kemudian terbentuklah serikat dagang yang diawali dengan berdirinya VOC atau serikat dagang lainnya. Proses ini kemudian diikuti dengan penguasaan Nusantara oleh pemerintah kolonial. Next, Susan. Nah, keberadaan pengaruh ini meninggalkan berbagai permasalahan dan dampak yang sangat mempengaruhi berbagai kebijakan gitu, baik politik maupun sosial ekonomi. Dengan kekuasaan pemerintah kolonial terhadap wilayah-wilayah yang ada di Nusantara, memiliki pengaruh terhadap kehidupan di masyarakat, yang mana kewenangan yang dimiliki pemerintah kolonial terhadap wilayah di Jawa menyebabkan berbagai kebijakan politik yang terjadi, yang mana mempengaruhi proses terbentuknya kota. Nah, situasi politik, ekonomi, dan keamanan sudah selesainya Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 sangat berpengaruh terhadap bentuk dan struktur kota di Pulau Jawa. Yang mana kekuasaan yang makin kuat terhadap kota-kota di pedalaman sesudah Perang Jawa mengakibatkan pemerintah kolonial menentukan Kota Bandung sebagai garnizon, di Cimahi sebagai kota garnizon untuk pedalaman Jawa Barat, Magelang untuk pedalaman Jawa Tengah, dan Malang untuk pedalaman Jawa Timur. Sedangkan dalam bidang ekonomi, keputusan politik untuk menjalankan sistem tanam paksa serta dikeluarkannya Undang-Undang Agraria mengakibatkannya timbulnya kota sentra produksi, distribusi, dan perdagangan di berbagai tempat di Jawa. Nah, kebijakan kolonial yang diterapkan di Indonesia, terutama di Jawa pada abad ke-19, setelah membawa dampak besar di seluruh bidang kehidupan masyarakat tradisional yang substansinya berubah dengan dikenalkannya uang, tanaman ekspor, dan sistem kontrak. Kultur stelsel membawa dampak timbulnya perubahan seperti kedudukan bupati digeser menjadi alat kolonial, petani menjadi kulit perkebunan, lalu lintas uang dikenalkan dan timbulnya kerja upah. Kecaman dari golongan liberal mengakhiri sistemnya kultur stelsel dan dengan diundangkan Undang-Undang Agraria tahun 1870 menjadikan persewaan tanah perkebunan yang marak sebagai dampak perkembangan perdagangan dan perusahaan swasta. Pemaksaan pemerintah kolonial untuk membagi keresidenan ke dalam beberapa afdeling, jumlah kontrolir pun ditambah dan memiliki fungsi sebagai perhubungan antar pemerintah Belanda dan Bumiputra. Nah, bidang pendidikan pun dapat perhatian dan masa liberal. Terjadi urbanisasi ke kota pada abad ke-19 telah terjadi perkembangan di bidang ekonomi. Namun keadaan penduduk tetap hidup kekurangan. Situasi ini mengakibatkan munculnya gerakan petani yang didasarkan pemikiran Ratu Adil atau politik etis. Next, Susan. Nah, pemberlakuan politik etis yaitu yang pertama kali menyampaikan gagasan tentang hutang budi negeri Belanda kepada rakyat Bumiputra, yang mana terangkum dalam 3 program utama, yaitu yang pertama itu ada irigasi, program untuk memperbaiki perairan pada lahan-lahan pertanian rakyat dengan membangun bendungan dan jalur perairan. Yang kedua itu ada imigrasi, program untuk pemerataan penduduk dari Pulau Jawa yang padat menuju daerah-daerah luar
Jawa yang masih jarang penduduknya. Ketiga itu yaitu edukasi, yakni program untuk meningkatkan taraf pendidikan rakyat Bumiputra dengan pemerataan kesempatan belajar dan pendirian sekolah-sekolah rakyat. Yang mana kebijakan pertama dan kedua itu disalahgunakan oleh pemerintah Belanda dengan membangun irigasi bukan untuk mengairi lahan-lahan persawahan milik rakyat, melainkan untuk perkebunan-perkebunan Belanda sendiri. Sedangkan politik imigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan yang ada di luar Jawa untuk Okay, dijadikan. Sega, your time was over. Please you Oh, baik, Pak. the screen. Ya, terima kasih. To others. Okay, next we are going to listen the presentation from Hairul Ardiansyah. Hairul, your time is similar, 5 until 10 minutes starting from now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rofi Adriansyah dengan NIM 1908265. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai sejarah perkembangan Kabupaten Garut pada masa kolonial Belanda. Yang diutamakannya itu adalah administrasinya. Next. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu tentang Kabupaten Garut ya. Kabupaten Garut merupakan kabupaten yang berada di selatan Pulau Jawa. Tepatnya itu berada di bawahnya Kabupaten Garut, bawahnya Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung itu bawahnya Majalaya, sampingnya itu ada Garut. Nah, Garut juga sebelumnya pernah terkenal di kalangan bangsa Eropa. Sebelum terkenalnya Bali, Garut merupakan sebuah kabupaten destinasi wisata yang sangat terkenal pada saat itu. Sehingga Garut pun disebut sebagai Swiss Van Java. Alasan saya mengangkat tema ini adalah karena saya hanya ingin memperkenalkan Kabupaten Garut kepada teman-teman pada masa penjajahan kolonial Belanda. Topik yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah bagian dari Kabupaten Limbangan, yang kedua zaman VOC, dan yang ketiga perpindahan administrasi. Next. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama, yaitu mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Di sini, literatur yang saya gunakan adalah literatur dengan mencari search di internet ya, karena mencari di perpustakaan itu agak sulit. Next. Pertama, bagian dari Kabupaten Limbangan. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak, sebenarnya Garut itu awalnya tuh namanya itu bukan Garut, akan tetapi Kabupaten Limbangan. Next. Kabupaten Limbangan itu merupakan sebuah kabupaten yang kekuasaannya itu berada di kekuasaan Priangan yang dikuasai oleh Kerajaan Mataram pada saat itu. Penjelajahan, perubahan, dan perpindahan Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten Garut yang merupakan dampak dari dibubarkannya Kabupaten Limbangan pada tahun 1813 Hijriah. Sebelum bernama Garut, dahulunya Kabupaten Garut bernama Limbangan. Penggantian nama tersebut terjadi akibat adanya perubahan dan perpindahan kekuasaan yang terjadi di Nusantara pada masa kekuasaan asing atau pada masa kekuasaan VOC. Sejarah Kabupaten Garut sebagai sebuah wilayah kabupaten berawal dari lahirnya wilayah Limbangan atau Balubur Limbangan. Next nih. Kabupaten Limbangan tersebut di kepala pemerintahan distrik Limbangan tersebut awalnya dipegang seorang kepala nagari sebagai pemimpin adat atau masyarakat. Seorang kepala nagari adalah seorang tokoh atau keturunan bangsawan, prabu, dan sunan, dan memiliki hak terhadap wilayah serta masyarakat Limbangan. Next. Pada tahun 1684, Kabupaten Limbangan dimasukkan kembali ke dalam Kabupaten Sumedang di bawah Bupati Rangga Gempol III. Alasannya, karena jumlah penduduk Kabupaten Limbangan jumlahnya masih sedikit, yakni 200 kepala rumah tangga, dan
Kemudian Kabupaten Limbangan resmi berpisah kembali menjadi wilayah yang berdiri sendiri dari Kabupaten Sumedang pada tahun 1705 pada masa Bupati Dalam Mertasinga. Next. Yang kedua, zaman VOC. Kekuasaan Mataram di wilayah Priangan secara bertahap mulai berakhir pada masa pemerintahan Amangkurat I, karena wilayah Priangan sedikit demi sedikit mulai dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda di bawah Kongsi Dagang VOC. Hal ini disebabkan oleh perjanjian yang telah dilakukan oleh Kerajaan Mataram dengan VOC. Nah, pada saat itu kan Limbangan ini termasuk ke dalam Kabupaten Priangan yang dikuasai oleh Kerajaan Mataram. Dalam tersebut, Mataram itu melakukan sebuah perjanjian dengan VOC yang mengakibatkan wilayah-wilayah kekuasaan, sebagian wilayah-wilayah kekuasaan dari Mataram itu diberikan kepada VOC. Nah, kongsi dagang yang dilakukan oleh VOC ini merupakan perkebunan monopoli perkebunan kebun kopi yang seperti tadi yang dibahas oleh Dewi ya di presentasi pertama. Next. Yang ketiga, perpindahan administrasi. Sejarah wilayah Priangan dan Kabupaten Limbangan secara resmi dikuasai oleh VOC pada tahun 1799. VOC yang merupakan kongsi dagang milik swasta di bawah pemerintah Hindia Belanda dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Hal ini menyebabkan pemerintah Hindia Belanda kembali mengambil alih wilayah kekuasaan VOC di Indonesia, termasuk Garut. Pada 1 Januari 1800 di bawah Jenderal Van Overstraten dan selanjutnya oleh Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Nah, saat kekuasaan William Daendels ini, Limbangan itu mengalami kemerosotan kemerosotan hasil produk dari kebun kopi itu hingga sampai 0. Oleh karena itu, Limbangan pun akhirnya dibubarkan. Kabupaten Limbangan itu dibubarkan oleh Daendels. Next. Pemerintahan Inggris di bawah Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles tahun 1811 sampai 1816. Pada tahun 1813 mengeluarkan kebijakan untuk membentuk kembali Limbangan. Namun, pembentukan kembali Kabupaten Limbangan yang dilakukan oleh Raffles tersebut memiliki wilayah yang berbeda. Bupati dan pusat administrasinya pun dipilih langsung oleh Raffles. Next. Nah, ini merupakan foto dari Tumenggung R.A. Diwijaya yang diangkat sebagai pemangku kekuasaan wilayah Edveling Limbangan. Nah, teman-teman tahu nggak yang awalnya itu kan ya Garut itu namanya bukan Garut ya. Di sini tuh Limbangan. Nah, pada saat Limbangan ingin pada saat Bupati Limbangan ini ingin memperluas wilayahnya itu, pusat kota di wilayah Limbangan itu tidak memiliki suatu tempat yang bisa dikatakan pusat kota yang baik gitu, karena tanahnya kurang subur, jauh dari sumber air, dan wilayah yang sangat yang kecil gitu untuk memperluas wilayah. Oleh karena itu, Tumenggung R.A. Diwijaya ini atas nama atasannya itu Raffles membentuk sebuah panitia untuk mencari wilayah yang cocok untuk dijadikan pusat kota Kabupaten Garut. Pada saat itu yang arahnya dari Suci itu panitia itu berjalan 5 km dari arah Suci sampai ke pusat Garut kota yang saat ini tepatnya itu di SMP 2 Garut ditemukan sebuah sumur yang airnya itu mengalir ke Sungai Cimanuk. Nah, dan juga lokasi itu pun akhirnya dijadikan sebagai pusat kota Garut ya, karena selain adanya sumur itu, pemandangannya juga pun indah, yang dikelilingi pemandangannya pun indah, bisa dilihat seperti dikelilingi oleh gunung gitu, seperti Gunung Guntur, Pepandayan, Cikuray, dan Galunggung. Dan saat panitia itu menghancurkan tanaman yang menghalangi, salah seorang yang sedang melakukan itu pun tangannya pun terluka. Nah, ditanya sama orang Belanda nggak tahu Inggris, kenapa? Terus kata orang itu tuh kakarut gitu. Tapi
orang luar negeri itu tuh nggak ngerti, malah ngomongnya tuh Gagarut. Dari situlah nama Garut terbentuk. Mungkin cuma segitu pemaparan mengenai Garut yang bisa saya tunjukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you very much, Herul. The last is M. Hanif S. Bagaskara. M. Hanif, your time for presentation also similar, 5 until 10 minutes. Please, starting from now. Baik Pak, terima kasih. Ya teman-teman, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anies Sulaiman Bagaskara dari NIM 190 akan menjelaskan gitu tentang latar belakang perlawanan masyarakat Kalsel terhadap kolonialisme dalam Perang Banjar. Ya, dari materi pembahasan ini saya akan membahas tentang latar belakang, relasi Banjar dan juga Belanda, perebutan tahta, dan juga bentuk perlawanan masyarakat Kalsel. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode studi literatur gitu ya, dari media cetak maupun media internet. Yang kegiatannya sendiri itu berupa pengumpulan data pustaka yang ada di secara cetak maupun secara lewat internet itu. Ya mungkin lewat dari latar belakang dulu ya. Istilah Perang Banjar yang saya ambil yang kita ketahui gitu mengenai Perang Banjar itu ialah peristiwa pada tahun 1859 hingga 1905 antara Pangeran Hidayatullah dan yang didukung oleh bangsawan, ulama, dan tokoh terpengaruh di kerajaan, dan juga dengan Sultan Tamjidillah kedua didukung oleh kolonial Belanda dan pro Tamjid, maaf ya. Jadi ya penamaan Perang Banjar ini banyak gitu yang menurut pendapat para sejarawan gitu ya, seperti Gusti Mayor, Artum Tarta, dan Syamsir Seman gitu ya, cukup tepat gitu karena pelaku dari tokoh dari peristiwa yang terlibat dalam Perang Banjar ini merupakan kalangan masyarakat dari Kalimantan Selatan Banjar gitu ya. Dan oleh karena itu penamaan Perang Banjar itu dirasa lebih tepat dibandingkan Perang Banjarmasin itu, karena medan perang yang ada di sana tuh bukan hanya di medan Banjarmasin saja gitu ya. Selain daripada itu ada juga namanya Perang Barito gitu ya. Perang Barito yang menurut Yustan Azizin dan kawan-kawan gitu ya dimaksudkan adalah perang lanjutan gitu setelah Perang Banjar gitu, yang dimana para pejong atau Pangeran Antasari itu mulai berpindah gitu wilayah pertempuran ke luar daerah Kerajaan Banjar di Sungai Barito gitu. Nah, selanjutnya juga Perang Banjar Barito gitu ya, penamaan Perang Banjar di latar belakangi gitu oleh kedua suku yang berperan gitu dalam Perang Banjar itu, seperti suku Dayak dan juga suku Banjar. Nah, menurut Helius Samsudin, perang orang Banjar diwakili oleh Pangeran Antasari, sedangkan orang Dayak diwakili oleh Tumenggung Surapati. Saling mendukung satu sama lain gitu ya. Nah, dan selain itu daripada itu ya menjadi latar belakang kenapa namanya Perang Banjar Barito gitu, karena jika kita melihat dari kacamata sekarang gitu ya, Kerajaan Banjar tuh meliputi juga daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat dari perspektif masa lalu, ya gitu, wilayahnya tuh masih masih melingkupi Kerajaan Banjar. Tapi kalau kita melihat dari perspektif masa depan, wilayahnya tuh terbagi-bagi gitu, seperti daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur gitu. Selanjutnya ada relasi Banjar dan Belanda gitu ya. Ya, menurut Helius Samsudin gitu ya, mengutip pada Akens dalam buku The Chronique do Banjarmasin 1928 gitu ya, kontak awal Banjarmasin dan Belanda pertama kali berada di Banten pada tahun 1596, yang di tahun yang sama gitu ya, saat Cornelius de Hartmann sedang mengeksplorasi jalur timur dari Eropa ke Hindia Timur gitu ya. Pada saat itu hubungan yang dimiliki Banjarmasin itu hanyalah sebatas persaingan dagang gitu, seperti monopoli dan juga saling merompak satu sama lain. Nah, pada tahun 1606 VOC pertama kali gitu mengirimkan orang-orangnya untuk melaksanakan hubungan perdagangan, dengan tanda kutip, dengan mengirimkan Gilles Michael Zun. Namun berdasarkan pendapat dari J.A. von Hohendorf 1935, bahwa Gilles itu dibunuh pada tahun 1609 atas perintah Sultan, yang kemungkinan disebabkan oleh
persaingan dagang gitu seperti perampok dan monopoli gitu. Nah, pada tahun 1612 VOC pun menyerang Sultan Banjar gitu yang mengakibatkan ekspedisi Belanda ini mengakibatkan ekspedisi dari Belanda ini memindahkan dulu yang pusat dari kota Banjarmasin itu di Banjarmasin Lama atau di Desa Keraton ke Desa Banjarbaru gitu di dekat Kayu Tangi di dekat Martapura. Ya mungkin ini secara singkatnya gitu penjelasan timeline-nya gitu ya. Pada tahun 1634 Belanda mengirim armada kapal gitu untuk membakar dagang di Belayar Makassar gitu ya. Yang perahu dagang yang ada di Desa Banjar di Makassar dibakar gitu. Dilatar belakangi oleh konflik karena pada saat itu Sultan Banjarmasin itu berjanji gitu untuk akan melakukan perdagangan politik, perdagangan monopoli gitu. Tapi Sultan pada saat itu memutuskan untuk tetap melanjutkan perdagangan bebasnya gitu ya. Oleh karena itu Belanda pun mengirim armada kapal gitu dan kemudian terpaksa Sultan menyerahkan semua komoditas lada gitu kepada Belanda. Nah, pada tahun 1638 Sultanan Banjar merampok gitu dan kapal-kapal Belanda gitu di berbagai wilayah di VOC gitu ya, di berbagai wilayahnya gitu dan terjadi perang kecil gitu di tahun 1638 dari tanggal 16 April hingga 7 Oktober. Nah, berlanjut gitu ya, 1640 gitu. Nah, Belanda mengirim utusan dari Cina ke Banjarmasin untuk membayar utang-utang yang pernah mereka buat pada tahun 1638. Namun Belanda datang dengan tangan hampa yang dikarenakan yang mungkin perjanjian yang dibuat oleh Sultan saat itu secara administrasi iya, cuma secara pelaksanaannya itu tidak gitu. Ya mungkin ini lebih pada tahun 1660 dan 1164 itu lebih mulai ada pengademan rasa ketegangan gitu ya, mulai membuat perjanjian dari kontrak-kontrak yang ada gitu. Apabila terkhusus pada penjualan komoditas lada gitu. Nah, pada tahun 1756 gitu, ada kontrak perjanjian pertama yang dilakukan oleh kolonial Belanda dan juga komisaris Belanda J.A. Varenvici dan Banjar oleh Sultan Tamjidillah pertama itu untuk memperoleh kekuatan melawan Pangeran Aminullah. Ini pada tahun ini akan saya lanjutkan ke presentasi berikutnya gitu ya. Kontrak terakhir pada VOC gitu ya oleh Belanda. Kontrak terakhir VOC yang akan setelah itu akan diganti oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, Belanda oleh F. van Bokhechov dengan Sultan Sulaiman untuk mengukuhkan kekuatan dinasti Nata. Ya mungkin untuk tahun 1800 pada abad 19 ini lebih kepada pembaharuan kontrak yang terus terjadi gitu seperti tahun 1819 ada Belanda menjual tanahnya yang ada di Banjarmasin kepada Sultan. Pada tahun 1820 juga ada pembaharuan kontrak dan pada tahun 1826 juga ada pembaharuan kontrak setelah Sultan Sulaiman wafat. Nah, untuk interpretasi Belanda pada pemerintahan Banjar. Nah, Belanda mulai melakukan intervensi politik gitu pada Kesultanan Banjar pada masa abad Sultan Tamjidillah pertama gitu pada abad 18. Tindakan usurper oleh Tamjidillah pertama bersama anaknya Pangeran Nata gitu menciptakan krisis politik internal yang membelah dinasti Banjar gitu. Dengan meminta bantuan perjanjian kontrak pada Belanda untuk memenangkan perang saudara mengalahkan Pangeran Amir guna untuk merebut tahta kerajaan Kesultanan Banjar. Hal tersebut membuat Belanda masuk ke dalam politik internal gitu sedikit demi sedikit. Menurut Helyu Syamsuddin, tindakan tersebut perlu dibayar mahal gitu karena kontrak yang dialami itu harus dibayar gitu ya, jika bukan hanya sekedar perkontrak dan akan terus terjadi gitu dan tentu saja harus ada pembayaran dari kontrak. Nah, oleh pihak Banjar yang berakibat pada sejumlah daerah yang terus diserahkan gitu kepada Belanda sebagai kompensasi perjanjian. Nah, perjanjian dilakukan oleh Sultan Nata menjadi sangat berat gitu dan terus demi generasi semakin berat. Nah, seperti contohnya Sultan Sulaiman dan Sultan Adam dalam melaksanakan pemerintahan di Kesultanan Banjar kerajaan mereka sendiri. Selanjutnya ada perebutan tahta. Nah, terbaginya dua dinasti Banjar gitu. Nah, pada abad 18 Masehi, keturunan Sultan Suranshah ini terlibat dalam suatu usurpasi politik yang mengakibatkan dinastinya terpecah menjadi dua cabang gitu. Dinasti Aminullah dan juga dinasti Tamjidillah pertama.
Nah, pada waktu wafatnya Sultan Tamjidillah pertama meninggalkan 2 anaknya dewasa gitu, yakni yang tertua Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning dan juga yang muda menerima Sultan Tamjidillah pertama. Tamimillah, Tamjidillah, maaf ya kalau ada yang kata-katanya yang sama gitu. Nah, Sultan Hamidullah memerintah yang tidak lama gitu dan wafat pada tahun 1734 yang dimana meninggalkan putranya yang masih muda gitu berusia 5 tahun. Menurut J. Norlander 1936. Nah, Sultan Sebuh mengambil keuntungan gitu sebagai wali dari Hamidullah menobatkan dirinya sebagai Sultan Tamjidillah pertama. Ketika telah memasuki usia 18-19 tahun pada tahun 1747, Sultan Tamjidillah tetap memposisikan dirinya gitu sebagai sultan dan Aminullah hanya dianggap sebagai mengkebumi. Saat Aminullah meminta mengembalikan tahta mahkotanya, Sultan Tamjidillah malah mengangkat anaknya gitu, Pangeran Nata sebagai sultan muda. Aminullah sempat dipenjara gitu dalam istana karena terlibat skandal percintaan gitu. Bahkan beberapa kali dicoba untuk diracunin. Nah, Okay, pada tahun Hanif 1950. Bagas Kara, your time was over. Oh ya, Please baik close Pak. screen. Terima kasih Pak. Okay, dear my student, we are listening about the student presentation, and I would like to make the comment in general. I think today the student presentation is not good enough in presenting the topic, because generally they are still reading about the PowerPointers. I think it is also meaning that all of students not yet understand about their topic. So I think you should mastery, you should have the knowledge of history well related to your topic, because this topic is based on your own self-choice. Okay, so please ensure that you are explaining something without reading. I think it is important to not hear for the next student presentation. Okay, I would like to share a screen, and I would like to comment one by one related to the student presentation. Firstly, from Sri Dewi R. Nur Gianti, okay, with the topic like this. So I think you are not good in presentation because not be supported by the PowerPointers, and I think your title is not yet the historical study, because there's without period, without the time. One of the characteristic of the historical study should be available about the period, about the time. If you said about the land, stelsel, and culture stelsel as the exploitation action in economy in Jawa, I think it is like the sociological title or economic study, not yet the historical study, okay? And your presentation is not yet something new. In fact, in interpretation, in history, I think it is still similar with the textbook for the senior high school. So I think your presentation is what is not beyond the textbook, still similar with the official history for the senior high school, okay? And your interpretation still judgment in history, still white and black interpretation. In this case, is the Dutch colonial as the bad man. Meanwhile, the native people, ordinary people, Indonesian ordinary people as the good man. I think it is the judgment in history and not good for the candidate of history teachers or candidate of the historian.
please ensure that in explaining something, you should be neutral based on logically and rationally. I think it is very important, okay? So, because your interpretation is black and white perspective, because already as the contradictionary, for example, in the figure of history, you said that the Dutch colonel is the bad man or not good man, but in meanwhile, there's also the good heart man or good man from the Dutch colonial. For example, Edward Westdecker, Frans van der Putte, Baron van Hove. They are white men and good men. So in this context, where the position of the native leaders, for example, Regents or Bupati, they are what is not struggling for the good prosperity for the native people. So you are ourselves in explaining something contradictory in the terminology because you have explained based on the judgment in history, black and white perspective, so that they are become the critical question. Why there are no native leaders who want to make the progress or prosperity of the Indonesian ordinary people? I think it is become the critical question. Okay, Devi, do you understand? I think you should be read many sources related to your topic. Maybe it is also related to your limited in sources. You not yet reading the Reclaps book, it is standard book. You also should be read about the new interpretation about the Kulturstelsel written by Pasteur and Vanil. So according the new perspective, the Kulturstelsel is giving the benefit also for the Indonesian ordinary people. So it is not about the black and white interpretation, but Kulturstelsel, it is the system of cultivation, introduce the new cultivation to the Indonesian ordinary people, so that there's also the many prosperity. And okay, you also should be searching about another article in academic journal, and please also ensure that your sources in the analysis should be also used and written in the list of reference. I think it is very important. Okay, so it is my comment, my criticize, and my advice, suggestion, and recommendation for Sri Dwi. Next, for the Sega Di Hasanah, about the effect of the policy in the time of colonial, it is also still not yet the historical title, because the historical study should be used the time or the period. If you are using the title like this, I think it is like the political study or a social scientist study, not historical study. Okay. And then you said about the Ratu Adil, justice king. What does it mean? I think you don't understand about the concept of a justice king and ethics politic. What the relation between these two variables? You didn't explaining about that terminology. And yeah, you are like as the storyteller, okay? Storytelling something
without reference, exceptly the Harkartiningsi. It is available in the list of reference, but another sources is not clear in the list of reference. And your explanation, you're talking about the this theme is not yet focused too abroad and to expand about the topic. So not yet clear what you are talking about and what do you want to be analysis in this topic. Okay. So I think it is also maybe related to your reference still limited. And you are also wrong in writing the list of reference. Please ensure that the name of academic journal, the name of magazine, the name of newspaper, the title of the book should be italic. Okay, I think I often talking about this topic. Unfortunately, you are not aware about my suggestion. Okay, so what is the name of journal should be italic, the title of the book should be italic, the name of newspaper, magazine, and so on should be italic. It is not only for SEGA but also for others. If you are in making the poor people still wrong like this, I would like to give you the score minimum. Okay. Please also reading the standard book in history, such as Reclap books. I think Sartono Kartodirjo's book related to the response of Indonesian ordinary people to the colonialism and imperialism in the 19th century also should be used. And you should be read about the ISINI, Indonesian National History, and IDAS, Indonesia in the historical mainstream. I think it is important for you to understand about your topic. Okay. Please also searching another article in the academic journal, and should be what is used your sources in the analysis, in the discussing and explaining in your paper. Okay, you are still reading the PowerPoint, so that the time is not enough for presenting your topic. Okay. Next, Hairul Ardiansah. I think it is similar. You are still reading the PowerPointers. It is meaning that you are not yet understanding about your topic. And it is also not yet the historical study title, because no period, no time. If you said about the colonial time, I think it is meaning in the time of POC, in the time of British colonial, in the time of the Dutch colonial. I think should be clear about period, about your title. Okay. And I think in the presenting the PowerPoint, you didn't match the interpretation about the title of the regions of Garut district. For example, what the meaning of Martasinga? I think it is a Sanskrit language, right? The Martasinga, Tumanggung, Raden, Adipati, Adiwijaya. What does it mean? Adiwijaya. Because for the Indonesian name, particularly for Javanese people, the name has the meaning. Such as my name, Suwirta. Su is good, beautiful. Wirta is obligation. So hopefully by my parent should be become the good obligation man to others. I think, or a good serviceman to others. I think for Javanese people, the name has the critical meaning.
Okay, so in the method you said about the Mestica Z in 2008, unfortunately, these authors, Mestica Z, not yet available, not yet be written in your list of reference. I think it is very important for other students. Please ensure that if you cite something, the authors in the analysis, in the discussion, please ensure that these sources should be available in the list of reference. Okay, because if you not written the sources in the list of reference, you are academically lying, berbohong, because between sources in the text and list in reference, they are not connected. Okay, not connecting. And your presentation, your analysis also too broad, not yet focused. You are like storytelling, mendongeng, okay, without reference clearly. And I think it is interesting if you are analysis, for example, the profile of the Regen or Bupati of the Garut from colonial time. So please analyze how the figure, how the profile of Bupati in Garut in the time of colonial time, for example. I think it is very, very interesting comparing if you just history of the Kabupaten Garut from time to time. I think not clear and not interesting. Okay, and it is also related to your what is limited sources. Only 2 sources, I think not enough. Okay, at least should be 10 sources. So I think also unusually in writing the name of authors. Yeah? If R, what does it mean? SRS, what does it mean? I think you are not yet understand. Hello, Aulia, please unmute your microphone. Okay, you don't understand about how to writing the list of reference. AFR, what does it mean? I think you not understand about the academic writing, okay? And I recommend you to read about the standard book history of Garut. Please reading the book of Kunto Sofianto. I think it is the master thesis, his master thesis in Gajah Mada University in Yogyakarta. Please also read the book or the article from Sobana Harja Saputra, Nina Herlina Lubis, the historian from Pajajaran University, expert about the many history of city in West Java, including the Garut. So it is meaning you are kurang picnic, okay? Not more reading related to your critical sources related to the history of Garut district or Garut Regency. Please also find out another article in the academic journal should be relevant and should be what is written in the list of reference. Okay, and the last is Hanif S. Bagaskara about the struggling of Khalsa community against or toward the colonialism in the Banjar War, 1859 to 1905. I think every author or writer should be clear in making the title. If you want to use the abbreviation, please ensure that reader should be understood. What does it mean? Khalsa, what does it mean? Kalian semangat, kalian selamat. Like what is? I think all people know about the GBHN. No, maybe Malaysian people, Brunei people not understand what the GBHN.
GBHN, oh Gede Bujur Hesenonggeng. So it should be clearly about your abbreviation, okay? Not all reader now understand about what is Talsel. I think, and your title also not what is clear related to your content. I think your content is the internal conflict between the Pangeran Hidayatullah on one hand, or Pangeran Antasari in one hand, and Sultan Tamjidillah second in others. It is internal conflict in the kingdom of Banjarmasin. Unfortunately, you explaining about there are many event, many things not related to this internal conflict. So should be focused to your what is unit of analysis, so that it is clear that there are the struggling the Banjar people in the internal conflict finally against the Dutch colonialism in the 19th century. Okay. So you also said in the what is analysis Banjar War according to Gusti Mayur, Artum Arta, Samsyar Seman, but it is not available in the list of reference. So I think it is very important. Whatever you are cited sources in the text, in the analysis, should be available in the list of reference. It is also academically you are lying. Jangan berbohong secara akademik ya. I think it is very important for the candidate of the scholars. If you cite sources in analysis in the text, should be available in the list of reference. It is not only for Hanif but also for others. Okay. Including also Barito War according to Yustan Ajidin DKK. What does it mean, DKK? Not available also in the list of reference. If you are writing in academic matters, I think DKK, di manakah kau? Please using the et al. What the meaning of et al? Et al is meaning if the authors more than 3 persons. 3 authors, for example, 4 authors, 5 authors. But if the authors are 3 persons, should be writing their full name. For example, Andi Swirta, Muhammad Erik Kamsori, and Didin Saripudin, 3 persons should be writing in full name. But if I'm writing something with the 5 authors, you can writing Andi Swirta et al. So et al here is meaning more than 3 authors. Okay, do you understand, Hanif? Not only for Hanif, it is also for others, because you are candidate of scholars, candidate of historian. Okay. Yeah, it is also critical question. What is different your people you study with the Helus Samsudin books? Helus Samsudin books based on his PSD dissertation in Australian National University, or whether you are just resume his study or making something new from the Helus Samsudin book. I think should be clear, okay? And you're explaining also chronicle, not a historical study, okay? In time, what is there's the event, time A, there's the event A, time B, there's the event B. I think it is the chronicle study, not yet the historical study. Please ensure in historical study, there's the cause and effect is very important. And you should be analyzed logically, rationally, based on the cause and effect in the historical study, not what is a timeline or not based on the chronicle study. You said also that according to G.C. Nurlander in 1936, there's the internal conflict
Unfortunately, the GC Nurlander also not yet available in your list of reference. You write about Ahmad Barji B, but in a list of reference, Berji. Which the correct? I think you also still not understand how to write about the name of authors. If in the analysis Andi Swirta, you said in the you write in the list of reference Swirta point Andy. So if you Ahmad Barji B, I think it is in the what is last name should be writing the full name. Okay, I think you should not yet understand about the how to write the academic papers. And you are okay also like the storytelling. You are what is talking something not yet focused to the your topic, your unit of analysis. I think it is very important because of that your time was over because you are just reading and you are not yet focused in talking something. And maybe it is also related to your what is sources. I think your list of reference is just accessories, not yet be used effectively in analyzing, in explaining your topic, exceptly the Halus Samsudin books and A. Barji. Yeah? But please also you read another standard book in history, such as the Reclap book. I think it is very important. Is in I, Indonesian National History should be read, including also IDAS. Indonesia in the historical mainstream. I think it is very important for you, and find out also searching also another article in the academic journal and should be used also in the list of reference. I think it is very important for you as the candidate of scholars and candidate of historian. I think that's my comment, my criticize, my suggestion, my recommendation to the student presentation. I think in making the poor people, please ensure that you are what is should be upgrade your reference, should be good in analyzing your topic, and also please ensure that your study is the historical study, not social sciences study like political science, sociology, and others. What is characteristic of the historical study should be clear in the time, should be clear in the cause and effect analysis, should be clear in the reference, should be clear in the sources. And if you finding the new sources, I think it is good idea for the student in making not only the poor people, but also maybe the undergraduate thesis, master thesis, PhD thesis, and so on. Okay, I think it is very important for the next student in making presentation. Please ensure. I think it is the academic exercise, academic practice, good in idea, but please ensure, although this is the academic exercise, but please you presenting your paper, your PowerPoint should be right, should be true based on the historical study, okay, historical academic methods. Thank you very much to my student, and I think we will switch my lecturing from the Zoom meeting to the WhatsApp group. We are going to see our what is the maybe the short comment from another student, and I think it is also important to know about the historical knowledge of a student related to your topic. I think our lecturing today was ending, and let's we close our lecture today by saying together Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much for your attention.
We will switch to the WhatsApp group and we will meet again in the next week. Thank you very much. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, you can leave from this Zoom meeting.